Jadi Jadon Sancho ngerilis statement tentang nggak berapa lama setelah post matchnya Ten Hag kan, Iya, yang iya. kena pada saat Ten Hag ditanya kenapa Sancho nggak ada di tim, dan Hmm. jawabannya Ten Hag karena Sancho nggak memenuhi standar yang diharapkan United untuk main gitu, Hmm. untuk pemain United. Dan 30 menit nggak nyampe sejam kayaknya Sancho Hmm. tantrum di sosial media, bikin esai, udah kayak anak S1 nulis skripsi gitu kan, bikin pendahuluan gitu. Intinya jangan percaya pembicaraan lagi mana. Yang ngomong Hmm. manajer masa. Jadi mungkin inilah yang namanya player power. Kalau kalau saya Hmm. kita melihat situasinya Sancho, cuman ada orang yang bilang kalau eh, sebenarnya yang di highlight Sancho itu bukan tentang eh, Ten Hag-nya, tapi Hmm. tentang narasi media yang menyudutkan Hmm. atau mendiskreditkan dia gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita membaca sekilas ya itu memang ditujukannya ke Ten Hag sih kalau Karena kalau menurut, momennya kan. karena momennya. Jadi ya jangan jangan heran kalau misalnya besok ada video setelah international break ada video MU latihan terus kembalilah itu video Mourinho sama Pogba. Nah, ini statusnya Sancho sama Ten Hag. Iya, iya, iya. Yang video Mourinho yang komen habis-habisan tentang Luke Shaw pun sudah mulai muncul tuh kan. Oh Yang iya iya. dibilang semua apa yang dilakukan Luke Shaw di selama dia diturunkan, mulai dari ngeblok crossing lawan, kemudian dia pada saat mau melakukan ancaman ke lini pertahanan lawan, itu Hmm, semua atas commanding Mourinho di pinggir lapangan, bukan karena hmm, dari Luke Shaw sendiri gitu kan. hmm, hmm, Dan hmm. eh, momen yang tadi malam Jadon Sancho ngerilis statement kayak gitu, kayaknya memang dia pengen ngikutin apa seperti yang dilakukan Pogba. Ronaldo gitu. Oh, iya iya iya. Ronaldo kan langsung rame itu kan pas mau Piala Dunia tuh, mau libur 1 bulan nih, langsung dirilis tuh yang sama si Piers Morgan. apa, Piers Morgan itu kan. Hmm, Dan kayaknya memang supaya lebih pengen lakukan pembelaan buat dirinya gitu. hmm, Selama lagi international break 2 minggu ini, ya memang dibiarkan tuh isu supaya eh, jangan hanya menyudutkan dia tuh, entah dari hmm, media ataupun memang dari Ten Hag sendiri. hmm, Cuman memang yang aku lihat salahnya dari Jadon Sancho ini, karena sebenarnya masalah nge-mention pemain di media pun bukan Erik Ten Hag yang pertama gitu. Banyak hmm, pelatih kok yang ngelakuan kayak gitu kan. hmm, 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 Cuman eh Jadon Sancho nggak tahu karena memang dia sudah menilai karakternya Ten Hag ini, kalau dia Ten Hag nggak suka digituin dan memang pengen sengaja cari gara-gara supaya hmm, keluar gitu. hmm, hmm, Mungkin bisa hmm. jadi itu gitu. Jadi timingnya pas, nggak nunggu setengah jam langsung dia dibalas statementnya setelah post matchnya Ten Hag gitu. Ten Hag. Dan 2 minggu ini agennya mungkin akan bergerilya karena bursa transfer Arab kan masih kebuka nih kan. Masih masih. Jadi mungkin pengen memanfaatkan momen, ya kalau memang udah nggak dibutuhin sama Ten Hag gitu karena mungkin terpojok dengan komennya nggak sesuai standar United apa yang ditunjukkan Sancho di latihan terakhir, Hmm, ya bisa jadi juga karena dia sudah nggak nyaman gitu. Tapi kayaknya itu bagi aku pribadi tuh fans mayoritas United malah ya semoga aja memang kalau itu keinginannya Sancho pengen ya keluar, udah cabut lah. cepat-cepat aja lah Ah, gitu kan. cepat-cepat aja. Capek kita lihat. Karena memang apa yang ditunjukkan itu sebenarnya nggak ada sama sekali loh yang Hmm. 3 musim bisa, loh dia sudah itu di United. iya nggak ada progres sama sekali gitu kan. Hmm. Hmm. Dan kalau hanya pengen menjual status dia seorang pemain Inggris ya buat apa gitu. Hmm. Hmm. Terus eh udah gitu gaji 350.000 per pekan. Hmm. Udah gitu sok-sokan. Belum, kalau misalnya ditanya kan, kita ditanyain momen terbaik Sancho, lima lah best momennya Sancho dalam 3 musim itu. Kamu bisa nyebutin nggak? Aku nggak ada loh sama sekali. Momen terbaiknya mungkin yang tadi malam itulah.
Itulah kayak momen terbaiknya jadi pemberitaan di mana-mana nama Sancho kan. Sebelumnya kan nggak ada pemberitaan Sancho di mana-mana kan. Iya, iya. Kurang baik apa lagi coba Ten Hag udah dikasih Iya. waktu break, Hmm, dikasih waktu untuk rebuilding confidence tapi iya. seperti itu dan itu juga akhirnya muncul juga tuh video yang aku nggak tahu ya kamu lihat atau enggak yang Hmm, Sancho masih di akademi ada Foden kamu mhm. lihat nggak Iya, 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 iya. yang dia diganti terus Foden mau tos ini tapi dia Hmm. dengan gerak gesturnya yang kayak mutung gitu Iya. terus terus satu lagi yang pas pemain United itu di sesi latihan ada momen Hmm, pemain United dihukum yang kalah push hmm. up dan itu Iya, ya. sebenarnya fokusnya ke Bruno Fernandes. Tapi Tapi kelihatan di kalau belakang ya. kelihatan di belakang itu ada satu pemain tuh yang push upnya tuh ogah-ogahan. Nah, itulah si Jadon Sancho. Semoga aja memang kalaupun misalnya nanti bukan dipinjamkan lagi nih Jadon Sancho ya. Karena aku ngelihat departemen bagiannya United ini masalah pinjam-pinjamin pemain tuh nggak pernah Nggak kompeten juga nggak itu. pernah sukses gitu kan. Mm-mm, Karena mm-mm. Tony Martial sudah pernah dipinjamin ke Sevilla gitu kan, kemudian balik masih sama Oh, juga. dia dipinjam di Sevilla ya? Iya, Oh kan iya, sempat aku lupa dipinjamin ya. dia. Pernah Terus kenapa disekolahin dia dia ke masih di MU? Spanyol. Cobalah dulu kamu ingat-ingat pemain United yang dipinjamin tuh dan kembali dengan sukses. Karena seperti kayak contoh di Chelsea, Arsenal, City tuh selalu ada pemain yang dipinjamin kemudian balik tuh jadi pemain penting tuh kayak eh, siapa James di Chelsea itu Rhys James ya. eh, dan James itu siapa Rhys James. Rhys James itu dipinjemin tuh Mm, ke kalau nggak ke Brighton atau kemana gitu dipinjemin kemudian mm, balik lagi mm. bagus kemudian Conor Levi Gallagher juga. Colwill, Conor Gallagher kan kemudian di Arsenal itu si Ya Saliba kan Saliba itulah ya. Saliba sampai itulah. 2 kali dipinjamin Heeh. dan akhirnya ada hasilnya. Di Mm. United coba siapa kira-kira pemain yang dipinjamin dan kembali bisa memberikan performa baik? Siapa coba? Nggak Ada ada, nggak? nggak ada. Ya, nggak Ada ada kan? Martial. Performa terbaiknya di bench sama di rehabilitasi, ruang rehabilitasi. Eric Bailly dipinjamin ke Marseille malah sama juga tingkahnya nggak pernah Ya, pertandingan kartu merah kan. iya. Kemudian si Alex Alex Telles, Telles gitu kan. ah, ah. Ya banyak pemain Brandon yang dipinjamin Williams malah iya pindah lagi. nggak ada hasilnya gitu. Jadi kayaknya memang Iya. nggak terlalu bagus kalau anunya nih United kalau masalah pinjamin ini. Jadi lepas aja lah, bawa dia ke Saudi suruh ngebor minyak. Eh, Kira-kira apa memang Ten Hag ini nggak bisa ngelatih kah? Kayak baru kemarin itu Jadon Sancho Hmm. bisa dibilang dia pemain bintang lah ya karena dari segi harganya kemudian dari eh, apa yang dianukan media selama ini. Hmm. Karena masih belum lama misalnya kasusnya Ronaldo, kemudian kasusnya eh, Maguire gitu. Apakah memang Ten Hag ini nggak bisa dia untuk megang pemain yang model-model kayak gitu, yang punya nama gitu. Justru Karena pada sebalik. ujung-ujungnya kan nanti kayak Hmm. semua pemain yang sekarang ini di loan atau dibeli mantan-mantan pemain dia dari dulu kan. Hmm. Ya, Yang ya, ya. mulai dari Martinez, mulai dari Anthony gitu, kemudian Mm-mm. Amrabat gitu. Mm-mm. Mason Semua Mount. pemain yang dihubungkan tuh ada muncul semua tuh dia pernah melatih pemain itu gitu Mm, yang mm-mm. dari segi nama juga nggak terlalu besar-besar banget sebenarnya gitu. Kalau soal itu gimana ya melihatnya? Memang ada yang bilang Ten Hag ini terlalu nepotisme. Ada Mm, juga yang bilang kalau Ten Hag ini sebenarnya nggak begitu bagus dalam mm, mencari pemain karena mm, waktu dia beli siapa ya itu aku lupa aku pernah baca
waktu Ajax beli siapa dari mana gitu, Hmm. yang berangkat menyelesaikan deal-deal dan men-scout itu bukan Ten Hag tapi Mark Overmars. Aku lupa siapa, Dusan Hmm. Tadic atau siapa gitu, aku lupa. Hmm. Dan yang di United juga kayak gitu juga, dia kayaknya cuma pengetahuannya sebatas pemain-pemain yang pernah dilatih sama dia. Tapi seenggaknya Hmm. positifnya dari apa yang dilakukan Ten Hag, sikapnya ke Ronaldo, ke Maguire, ke Hmm. Wan-Bissaka, ke Rashford gitu kan. Hmm. Seenggaknya ini bisa jadi sinyal kalau dia itu punya kendali penuh di timnya gitu. Jadi dia nggak Hmm. bisa disetir sama pemain sekalipun pemain itu namanya besar gitu. Dan Hmm. kalau kamu nggak bisa behave, kamu nggak bisa bersikap dengan baik, ya siap-siap aja Hmm. ditendang gitu. Dan Hmm. karena Rashford pun dia kena sanksi indisipliner kan, nggak Hmm. nggak ikut main, mainnya di babak kedua karena dia telat. Terus si Awan Bisaka juga dikucilkan, Maguire juga Hmm. dikucilkan. Tapi kesamaan ketiga pemain ini, ya mereka nggak serta merta tantrum di sosial media gitu. Hmm. Pemain ini bersikap profesional dan apa ya, me- mengambil kritik dari Ten Hag itu dan disalurkan ke hal yang positif. Dan ya rewardnya Wan Bissaka sekarang lebih dipercaya dibanding Dalot Hmm. gitu. Maguire ya, Hmm. kita nggak tahu apa alasan Maguire kenapa dia tetap nggak mau pindah. Terlepas dari alasan itu, dan Ah. kenapa Ten Hag mainkan menurunkan Maguire itu sebenarnya karena faktor ini juga sih. Klub dia nggak dapat backingan dari pemilik klub untuk Hmm. beli pemain yang diincar kan. Jadi ya Hmm. pemain yang ada aja lah yang dipasang gitu. Ya Hmm. kalau misalnya Sancho memang balik lagi ke Sancho, ya memang itu ya sudah selayaknya lah manajer kayak gitu. Cuma yang nggak yang herannya itu kok ya ada gitu fans United yang bela-belain mendukung Sancho gitu. Mungkin mungkin kaum-kaum itu juga yang memunculkan lagi video Ronaldo, Mourinho oh Mourinho, yang yang dokumenter di Netflix atau di mana gitu yang dibilang, oh yang ini if yang you are not able to coach the big players, you are not able Mhm. to coach anyone gitu kan. You've coached some of the biggest stars in the world, Yes. the biggest star in the world. Yes. Ronaldo, Ibrahimovic, Drogba, people that, because of their pure athleticism, they feel like they can do it their way all the time. If you are not able to coach the big players, you are not able to coach anyone. It's very important for a coach to understand you are not going to teach them how to play football. You are not going to teach Ronaldo how to take a free kick. You are not going to teach Ibra how to hold the ball on his chest. You are not going to teach Drogba how to attack the first post and score in the air. You are going to teach them how to play football in that team. Ya sebenarnya memang apa kalau itu dianalogikan ke konteksnya Mourinho, dia pernah ngelatih Ronaldo, Ibrahimovic gitu kan, Drogba. Kondisinya memang itu pemain dan itu tim memang lagi kondisi terbaik tuh. Iya. Bukan Dan yang lagi mentalnya sekarang mereka ini. dapet, mentalnya mereka memang Iya. ada. Makanya sebenarnya Mourinho nggak perlu memang ngatur-ngatur Ronaldo gitu, harus Iya. jam berapa kau latihan, jam berapa Mm-mm. ngapain kau nanti di lapangan gitu kan. Mm-mm. Masalahnya kayak ini sekarang ini eh, secara tim dan secara individu tuh masih yang harus diajarin satu-satu tuh. Ini harus ini Mm-mm. nih, si Anu ini nih gitu kan. Beda dia Mm-mm. kalau misalnya dulu mungkin kayak Mourinho pas ngelatih Madrid cuman briefing 5 menit disuruh keluar pemain itu main sendiri mereka tuh kan, nggak perlu diajarin Mm-mm. apa-apa gitu kan. Mm-mm. Kalau Mm-mm. masalahnya yang sekarang ini ya harus bisa milih pemain yang memang bisa tahu dan mau ngikut apa yang Inginkan pelatih. dikatakan oleh pelatih dan staff-staffnya kan. Ya nggak habis pikir aja soal Sancho semalam. Terus ada lagi tuh yang ngomong,
Anthony nggak baik-baik, nggak bagus-bagus amat mainnya gitu. Tapi kenapa kan sentimen-sentimen itu kan yang Kayaknya iya, di ini karena kan. mengarah ke situ. Iya, maksudnya ada pemain Nah, yang nggak lebih bagus dari saya, tapi kok yang dimainkan dia gitu. iya, nggak Tapi pernah itu lagi, dikomen. Nah, eh, tapi itu lagi yang ada lagi yang munculin tuh tweetnya saudaranya Garnacho yang pas bulan hmm, Agustus kemarin, hmm, yang dia ngasih pesan rahasia, kalian akan tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. hmm. Ya jadi ya bisa dimaklumi sih sebenarnya kalau Sancho eh, bisa dibilang iri sama Anthony atau sama Garnacho karena eh, dia merasa dia lebih baik. Tapi ya gimana, manajer yang lebih tahu kok. Ya meskipun memang Hmm, mungkin ada sedikit nepotismenya terhadap Anthony sih, hmm. karena tapi soal Anthony, emang siapa winger kanan United yang lebih bagus dari dia? Gak ada lagi ya. Nah itu Ah, dia ya. masalahnya, itu nggak ada yang Tapi lebih kalau bagus dari dia. terkait nepotisme misalnya kan dia lebih milih. Kalau misalnya belum ada kejadian Ten Hag ngehukum Rashford, Hmm. mungkin bisa jadi membenarkan apa yang dilakukan Jadon Sancho ini gitu. Hmm. Masalahnya Ten Hag itu bukan hanya kayak ini kan jadi seolah-olah kayak Jadon Sancho aja yang kayak gini nih. Iya, 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 Ke iya, Rashford pun udah pernah dan Rashford beda responnya, bukan iya. malah ngeluarkan statement gitu kan. Hmm. Kalau misalnya Rashford malah kayaknya lebih mudah untuk mengeluarkan statement dan banyak yang akan memihak ke dia karena dia Betul. Mister of Lokal Manchester kan Mister Manchester, Warlock dia kok. sudah melakukan banyak hal dinas sosial gitu kan dan kayaknya lebih mudah gitu untuk melakukan pembenaran ke dia tapi bukan kayak gitu responnya gitu. Hmm. Jadi Sancho belum ada memberikan apa-apa kemudian ya hanya dari besar kepalanya aja yang lebih diutamakan tapi dia nggak pernah menilai apa yang sudah diberikan. Mungkin ya bisa jadi dia menggambarkan dia tidak terlalu serius di latihan di terakhir kemarin karena di pramusim kemarin dia yang berhasil cetak gol eh, Hmm. lumayan bagus gitu dan dia mengira dia akan jadi langsung starting melawan Arsenal karena bisa mencetak gol di pramusim kemarin ya pada akhirnya ternyata Ten Hag lain melihatnya gitu nggak Hmm. yang langsung otomatis dia jadi main gitu kan bisa Hmm. jadi juga mungkin bukan hanya ke Anthony dia membandingkannya Martial mungkin yang Iya, kayaknya iya. di media pun sudah kayak dimaki-maki Hmm. dari gestur di lapangan juga nggak ada menunjukkan effort yang berlebih gitu dibanding pemain lain, tetap dia juga yang menjadi starting gitu. Hmm. Kenapa bukan saya yang di pramusim selalu dimainkan jadi nomor 9, bukan Hmm. saya yang dimainkan di situ. Bisa jadi juga Hmm. kan ke Anthony Martial yang dibandingkannya. Hmm. Hmm. Memang klub toksik sih susah. Memang berdasarnya klub ini toksik kok. Susah memang. Di mana-mana tuh kalau ada toksiknya tuh susah buat berkembang, susah. Yang paling suram ini nanti ya, kalau hasilnya nggak memuaskan di musim dingin nanti Ten Hag dipecat kemudian caretakernya si Steve McLaren. Wah. Kayaknya sih kalau dipecatnya kayaknya enggak ya. Aku enggak yakin juga sih Enggak dia ya. dibakal enggak sampai tahun depan mungkin. Cuma Hmm. ya kalau bisa secepat mungkin itu yang racun-racun itu dikeluarkan lah. Kalau perlu di Rukia lah itu klub.